bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dapat mempersembahkan doa malam kami. Urapi semua yang kami kerjakan ini, baik ketika kami menyembah memuji Tuhan, ketika memperhatikan firman-Mu dan juga melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam ini melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami, saudara. Dan kitab suci yang memuat atau firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tepatnya menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Susi di Gerobokan. Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Pertanyaannya adalah begini. Hari perhentian yang disediakan Tuhan di dalam Ibrani pasal 4, apakah sama dengan hari kematian? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tempat perhentian apakah sama dengan surga? Ini dengan mempertimbangkan Ibrani pasal 4 ayat 6. Nah, mari kita baca lebih dahulu seluruh ayat sekarang ini. Ini sudah kita renungkan beberapa doa malam yang lalu ya. Dan kita sudah membaca sebagian-sebagian dari perikop yang dimaksud oleh Ibu Endang Susilowati. Tapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara keseluruhan. Saya baca Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13, Saudara. Supaya lebih jelas ya, karena ini sepertinya ini jawaban terakhir untuk pertanyaan Ibu Susi ini dalam periode ini, yaitu pertanyaan tentang hari perhentian dan tempat perhentian ini. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 1 mulai. Judulnya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Ini judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang mencetak Alkitab ini. Tapi renungan malam hari ini saya beri judul tempat perhentian dalam Perjanjian Baru. Ya, kita baca dulu ayatnya saja ya. Kita baca dulu saja ayatnya. Ibrani 4 ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Perhatikan beberapa kali disebut kata perhentian, baik tempat perhentian maupun hari perhentian ya. Saya lanjutkan ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, ia huruf besar, seperti yang Tuhan katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Diberi tanda petik di situ. Hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia huruf besar, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban ya tepatnya. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara. Kali ini kita akan cermati bagian Alkitab yang menjadi dasar pertanyaan Bu Susi ini. Dan saudara-saudara, jadi dalam bagian ini fokusnya berbicara mengenai waktu, yaitu hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Tadi kita sudah baca ya. Namun walaupun berbicara tentang waktu, kalau itu menyangkut namanya perhentian, mesti tidak bisa dipisahkan dengan tempat ya. Nah, makanya waktu dan tempat di sini keduanya dibicarakan. Jelasnya hari perhentian tidak dapat dipisahkan dengan tempat perhentian. Nah, pada bagian Alkitab yang telah kita baca dan akan kita cermati ini dinyatakan bahwa ada suatu hari yang disebut hari perhentian. Nah, dalam perenungan kita yang sudah lalu, yang namanya hari perhentian itu ketika diterapkan dalam kehidupan manusia, maka artinya adalah hari kematian, salah satunya ya. Jadi kita kemarin sudah merenungkannya ya. Hari perhentian bisa berarti berhentinya dunia secara keseluruhan, tapi juga berhentinya manusia hidup ya itu. Nah, sedangkan tempat perhentian yang telah kita pahami adalah tempat perhentian bagi umat pilihan Tuhan. Waktu itu ya di Perjanjian Lama di bawah pimpinan Musa, ketika kembali dari tanah perbudakan di tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Beberapa kali mereka melakukan berhenti di satu tempat perhentian, baik yang tempat perhentian sementara maupun ketika Salomo sudah mendirikan bait suci dan berdoa kepada Tuhan bahwa dia mengucap syukur bersama dengan bangsanya sudah diberi tempat perhentian. Di mana itu? Di tanah Kanaan, di Yerusalem. Itu tempat perhentian. Nah, itulah yang kita pahami. Tapi ternyata orang-orang yang diharapkan sampai atau masuk ke tempat perhentian itu tidak semuanya bisa. Bahkan bisa disebut mereka semuanya yang diberi kabar pada mulanya, kabar awal tentang kabar kesukaan itu tidak masuk ke tempat perhentian itu. Itu ternyata dari ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 4 ini toh, yang tadi sudah kita baca. Saya ulangi yang ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu,
sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi jelas yang dimaksud di sini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang ada di Mesir waktu itu. Nah, itu diperkirakan jumlahnya lebih dari 1 juta orang, diberi kabar kesukaan itu, wah kita akan kembali ke tempat perjanjian. Ya, kenapa? Karena itu di Kanaan itu adalah tempat kelahiran Yakub. Ya, Yakub nenek moyang mereka itu lahir di tanah Kanaan itu ketika Abraham dulu berada di situ. Ya, Yakub lahir di situ. Itu saudara ya. Kelahiran Ishak juga ada di situ. Ini tanah kelahiran, dan dijanjikan Tuhan bahwa bangsa itu nanti keturunannya Yakub itu akan menguasai tanah itu semuanya. Nah, ternyata mereka beranak pinak di Mesir sampai kurang lebih 1 juta orang, dan sekarang diperbudak, benar-benar menjadi budak bagi raja Mesir. Bahkan yang paling ngeri, anak-anak laki-laki yang lahir disuruh bunuh gitu. Nah, ini namanya di bawah tekanan, hidup di bawah tekanan sebetulnya. Tapi ketika mereka sampai di padang gurun, bangsa pilihan Tuhan itu, umat pilihan Tuhan ini, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu banyak yang mengeluh, berkata bahwa lebih baik jadi budak di Mesir begitu. Jadi ini sudah keluhan yang menjengkelkan bagi Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Menjengkelkan bagi siapapun yang mendengarnya. Jadi perjalanan pulang belum sampai, tapi di tengah jalan ketika menyelesaikan perjuangan mengeluh. Nah, ini menjadi pelajaran besar buat kita. Jadi kalau kita ini dalam menghadapi konsekuensi hidup sekarang ini, menghadapi hal-hal yang memang harus kita hadapi, itu dalam hidup ini kan harus ada hal-hal yang kita hadapi toh. Jadi katakanlah misalnya bangun pagi itu ya, nanti kalau mau keluar rumah juga harus sudah mandi dulu gitu. Tapi kalau mandi saja mengeluh, ya ini makanya Tuhan sampai murka gitulah. Ya ini sudah kita renungkan lebih dulu ya, dulu di kitab Keluaran itu. Makanya ketika mereka berkeluh kesah ya, berada di sebuah padang gurun, padang yang tandus, ya memang begitu sebetulnya. Ya padang yang tandus, tidak ada air, lalu mau makan apa? Logikanya seperti itu. Sehingga mereka berkata, ya lebih baik mati di Mesir, ya daripada katanya dibawa ke tempat perhentian, ya di tanah perjanjian, tapi malah melalui hal-hal yang sangat-sangat luar biasa begitu. Ya logikanya mati di padang gurun toh. Nah, tapi pelajaran besar bagi kita, kalau Tuhan sudah menyuruh, itu kita diharapkan untuk percaya saja. Karena Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa yang tidak masuk akal. Nah gitu. Kalau yang masuk akal ya mengeluh saja harusnya. Tapi kalau itu memang Tuhan sudah perintah, jangan berpikir dengan akal saja, tapi juga iman. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kasus bangsa pilihan Tuhan ini. Ya, pakai iman, dan ternyata itu yang memiliki hanya Musa kalau menurut saya. Hanya Musa yang melihat tentang hal-hal yang akan terjadi itu. Jadi visinya Musa, apa yang dilihat di depan Musa itu imannya. Jadi kalau di padang gurun tidak ada air, itu batu bisa mengeluarkan air. Gitu loh. Wah, nah ini mari kita hayati betul. Jadi sekarang yang menjadi pergumulan kita, kalau kita mulai merenungkan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah ini, dari bagian Alkitab ini, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan bahwa itu memang dikehendaki Tuhan. Kalau itu memang dikehendaki Tuhan, sudah pasti berhasil, gitu loh. Nah, Musa yakin betul karena Musa diperintah dan melihat Tuhan sendiri, ya, di atas Gunung Sinai dan seterusnya itu. Nah itu, jadi bertemu dengan Tuhan itu penting. Dan ini saya yakini mulai sekarang, sampai sekarang maksudnya.
orang-orang sekarang ini yang pernah bertemu Tuhan itu imannya beda. Berbeda dengan orang-orang yang sekedar beragama tapi tidak bertemu Tuhan. Itu lalu mempertanyakan, Tuhan itu sebenarnya ada enggak sih? Gitu. Tapi kalau orang yang pernah bertemu Tuhan dalam tanda petik, nah untuk bertemu Tuhan jangan dibayangkan bahwa saudara dan saya bisa bertemu secara fisik. Secara fisik bisa kalau Tuhan kehendaki seperti zamannya Musa. Tapi di zaman perjanjian baru ini saya berpegang kepada Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 itu. Tuhan itu roh, Allah itu roh, Yehuwah itu roh. Barang siapa barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan roh dan kebenaran itu melebihi yang fisik. Halo. Inilah saudara. Wah, ini saudara kalau tidak memperhatikan betul, saya rasa hanya orang-orang yang berpikir secara rohani bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena urusan iman, urusan rohani itu memang seperti urusan di awang-awang. Tetapi itu lebih penting daripada semua yang tampak. Yang tampak ini dipengaruhi oleh yang tidak tampak, dan yang tidak tampak itu adalah iman, ya, yang dapat diterima dengan manusia batiniah kita. Nah, makanya waktu itu rupanya pada saat itu tidak semua orang memiliki kesadaran untuk taat sampai seperti tahap yang saya sampaikan ini tadi. Maka justru sebagian besar dari mereka menggerutu, bersungut-sungut, dan bahkan memberontak kepada Tuhan. Padahal jelas-jelas ya, memang Musa itu yang paling bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menampakkan kuasanya itu jelas sekali waktu itu. Melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Nah itu kan sebetulnya mereka kalau melihat itu, jadi itu tiang awan dan tiang api, lalu banyak mukjizat yang Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir saja dituntun oleh tangan yang kuat, sampai mereka melihat tragedi ketika anak sulung Firaun mati bersama dengan anak sulung di seluruh negara Mesir. Wah, itu sudah tidak bisa dibantah, tapi mereka bersungut-sungut semacam itu. Jadi orang beriman itu gambarannya seperti perjalanan umat pilihan Tuhan ini bisa berpikiran pendek, saudara. Berpikiran pendek itu kalau sedang merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, itu lalu wah Tuhan tidak ada begitu. Memang begitu ya. Ini berpikiran pendek itu yaitu imannya tidak konstan, tidak terus menerus kepada Tuhan. Padahal jelas-jelas kuasa Tuhan itu memimpin mereka ya. Makanya di ayat 2 dari pasal 4 surat Ibrani yang kita baca tadi, lebih banyak para senior mereka, orang tua mereka yang lahir di Mesir itu bersungut-sungut ini. Jadi ya bahkan kalau saya menyebut banyak memberontak kepada Tuhan itu, gitu loh. Ini yang di Ibrani pasal 4 ayat 2 disebut mereka itu tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mereka yang lebih dahulu diberi berita, menerima pemberitaan tentang kabar kesukaan ini malah tidak masuk di tempat perhentian. Yang dimaksud di situ adalah di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu. Nah, selanjutnya mengingat bahwa perjalanan umat pilihan Tuhan dari Mesir, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian itu dikatakan sebagai cerminan hidup orang yang hidup pada zaman sekarang. Bahkan surat Ibrani yang berada di perjanjian baru menyatakan bahwa kita akan masuk ke tempat perhentian itu. Maka yang dimaksud itu pastilah bukan tanah Kanaan, karena di sini di perjanjian baru zaman kita, zaman Yesus sudah hadir, disebutkan kita juga akan masuk di tempat perhentian itu. Loh, kita sekarang ada di Indonesia, kita itu ini yang hidup sekarang ini dikatakan oleh surat Ibrani tadi juga akan masuk ke tempat perhentian itu. Nah, kalau di sana tadi yang dimaksudkan adalah tempat perhentian itu di Yerusalem dan sekitarnya, di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, apakah kita juga nanti harus masuk Yerusalem? Bukan, pasti bukan. Nah, itu yang harus kita renungkan. Mana yang dimaksud itu? Padahal di
Ibrani pasal 4 itu kata tempat perhentian, coba perhatikan di situ istilah yang disebut tempat perhentian itu diulang-ulang paling tidak 5 kali disebutkan di sana. Di ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 8, ayat 10 gitu. Tempat perhentian, tempat perhentian. Mana itu yang disebut tempat perhentian bagi kita yang hidup zaman sekarang ini? Nah, bagi kita orang beriman semestinya tidak sulit untuk memahami hal ini, bahwa kita juga akan masuk ke tempat perhentian itu. Pastilah suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Tuhan berjanji bahwa Ia akan pergi ke rumah Bapa, saudara. Nah, ini di kaitannya nanti saudara baca di Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dan seterusnya. Ya, nanti bisa dicek di sana. Tuhan berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dikatakan semacam itu. Lalu sampai Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, nanti kami percaya gitu. Tuhan Yesus kemudian rupanya agak jengkel itu, Filipus, kalau dalam bahasa saya Tuhan menjawab begitulah kira-kira, kami itu sudah cukup lama mengikuti aku tapi tidak mudeng loh gitu. Ya, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa gitu. Wah, ini makanya iman itu seringkali tidak masuk akal memang ya. Tapi kita harus memiliki kecerdasan iman atau logika iman gitu. Ya, kalau saya percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya saya percaya juga barang siapa sudah melihat Tuhan Yesus, sudah melihat Bapa itu bisa gitu. Maha kuasa kok Tuhan itu. Makanya kalau Tuhan jadi Yesus Kristus itu tidak sulit. Bisa kita kenal semacam itu. Nah, ini jadi tempat perhentian yang disediakan bagi kita itu oleh Tuhan Yesus disebut rumah Bapa. Tempat, kalau saya mengartikannya, rumah Bapa itu adalah tempat kemuliaan, tempat di mana Tuhan bertahta, yang mudahnya orang-orang kita sering menyebut kerajaan surga. Nah, begitu. Nah, dengan demikian saya berharap pertanyaan Ibu Endang Susilowati di Purwodadi Grobogan ini sudah terjawab ya. Jadi di sini dipertanyakan apa yang disebut hari perhentian dan apa yang disebut tempat perhentian. Hari perhentian adalah suatu waktu di mana umat pilihan Tuhan memasuki tempat perhentian itu ya. Jadi hari perhentian di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, dan juga tempat perhentian baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, artinya walaupun berbeda sudah kita pahami semuanya. Nah, khusus yang hari ini membicarakan mengenai tempat perhentian adalah surga, ya. Jadi di perjanjian lama diartikan sebagai Yerusalem atau tanah perjanjian, tapi bagi kita orang-orang zaman perjanjian baru, tempat perhentian itu adalah tempat kemuliaan di mana Tuhan bertahta, yaitu di surga yang mulia, gampangannya disebut seperti itu. Nah, saya berharap Bu Susi di Purwodadi Grobogan sudah cukup memahami, dan saudara-saudara sekalian, juga Bu Susi kalau memang masih ada pertanyaan lanjut, boleh silahkan dipertanyakan lagi, dan saya akan mencoba semampu kami dan tim untuk menjawab pertanyaan yang bisa kami jawab seperti itu ya. Tapi setidaknya sampai di sini kedua pertanyaan itu bisa dipahami sekarang, yaitu mengenai hari perhentian dan tempat perhentian. Nah, sebagai menutup saya ingin mengetengahkan Ibrani pasal 4 ayat 11. Jadi sekarang ini nilai atau sebagai penutupnya Ibrani pasal 4 ayat 11 itu untuk kita ingat ya. Bunyinya begini: karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, saya ulangi. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tuhan dipuji, amin. Mari kita
layani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa syafaat dan juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini harus kita panjatkan dalam doa, mereka yang membutuhkan bantuan doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk jawaban pertanyaan Tuhan. Ketika kami meneliti firman-Mu ada banyak yang tidak kami mengerti, tetapi kami berusaha merenungkannya, mempelajarinya, dan memohon pimpinan Roh Kudus supaya apapun yang menjadi pertanyaan bagi kami, Tuhan yang menjawabnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan ini, sehingga kami memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang terus memberkati, menolong, sehingga bangsa dan negara kami ada dalam damai sejahtera Tuhan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami mengucap syukur, dan sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan, terutama kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat kami, penyembuh kami. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dan juga pertumbuhan baik jasmaniah maupun kejiwaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutikno Hatiwijaya, saudara kami Elisabeth Sri Mintowati, Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alegio Panuwibowo, saudara kami Sutiah di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang. Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan yang memberikan pertolongan Tuhan yang nyata buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan pemberian Tuhan ini. Tuhanlah yang memberikan kesempurnaan ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini Tuhan memberikan kepada kami dapat semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi dengan tema yang berbeda. Yang doa pagi kita meneliti seluruh isi kitab suci saudara, puji Tuhan. Kami tunggu saudara-saudara bersama-sama dengan kami menikmati firman Tuhan setiap hari, menikmati kenikmatan rohani ini. Dan saudara juga bisa mengikuti renungan ini tanpa terputus saudara ya. Karena kalau yang pagi itu berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau terlambat bangun misalnya masih bisa mendengar renungan lagi, yaitu yang ada di channel kami. Jadi rekaman-rekaman renungan mulai dari yang pertama dulu semuanya ada di sana, bisa dibuka kembali setelah tayang. Seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda. Setidaknya dukungan doa, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.